Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi dalam Sabda Siap Saji edisi hari Selasa 20 Januari 2026. Marilah kita awali Sabda Siap Saji kita pada hari ini dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa memimpin umat-Mu menuju keselamatan. Semoga kami senantiasa bertekun mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup bersama dengan Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pedro, sebentar lagi tanggal 18 Februari kita akan merayakan yang namanya Hari Rabu Abu. Itu menandai kita berpuasa dan berpantang. Pater mau tanya, sebelum ini kamu pernah berpuasa dan berpantang? Tentu, Frater. Ya. Saya berpuasa dan berpantang. Oke, kalau puasa pasti makan kenyang satu kali kan? Ya. Kalau berpantang, pantang apa yang kamu lakukan? Pada saat masa Prapaskah khususnya, saya memiliki pantangan pada hari Jumat, yakni tidak memakan snack ringan atau jajan dan makan daging. Oke, berarti komitmen kamu adalah puasanya enggak? Puasanya iya juga. Makan kenyang Sekali. Oke. Dan kamu berpantang makan jajan dan makan daging. Pater mau tanya, di suatu kondisi ketika misalnya ada salah satu hari di mana kamu merasa lapar sekali, asam lambungmu naik, itu tanda-tanda gejala kamu mau kena serangan mah. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tetap memaksakan diri untuk tetap berpuasa, tetap berpantang, atau apa yang kamu lakukan? Tentunya manusiawi ya. Kalau saya pasti akan merelakan pada hari itu untuk tidak pantang dan puasa, dan saya akan makan makanan yang saya pantang dan saya puasa pada saat itu. Oke. Kenapa kamu makan? Katanya pantang, katanya puasa. Kamu makan. Kenapa? Karena menurut saya pantang dan puasa itu bukanlah suatu peraturan yang mengikat dan memberikan penderitaan bagi saya pada saat mengalaminya. Tetapi menurut saya pantang dan puasa lebih daripada itu, yakni sebagai pedoman bagi hidup saya ke depannya untuk senantiasa memiliki hubungan yang erat dan intim dengan Allah.
Oke, nilai apa yang kamu dapatkan dari pantang dan puasa yang kamu lakukan? Nilai kehidupan yang saya dapatkan dari pantang dan puasa yakni nilai disiplin, lalu nilai terbuka dengan sesama. Dan juga solidar kepada orang-orang miskin. Betul, solidar. Jadi pada intinya adalah kamu berpantang dan puasa itu sebenarnya untuk membantu kamu menjadi pribadi yang lebih baik, lebih disiplin, dan juga memperbaharui hidup kamu ya dari yang sebelumnya sangat, kalau orang Jawa bilang kemaru, apa ya bahasanya, rakus, serakah dalam makan, bahkan tidak ingat orang lain, bahkan tidak bersolidar dengan orang lain. Bahkan kalau makan jajan tuh orang Bali sering bilang kamu PI ya. PI ya, makan sendiri, penting ibe. Makan sendiri-sendiri itu anak seminari punya istilah itu PI, penting ibe. Tapi ketika kamu berpuasa, ketika kamu berpantang, kamu dilatih untuk menjadi solidar dengan orang lain. Jadi pada dasarnya adalah puasa dan pantang itu bertujuan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya, menyelamatkan kamu dulu, jangan ya kamu sendiri dulu, menyelamatkan kamu ya, supaya kamu berubah, beralih menjadi pribadi yang lebih baru. Tapi pantang dan puasa itu apakah harus dilaksanakan secara kaku? Oh, enggak boleh begini. Biarpun kamu udah mau kena oh enggak boleh makan. Kan kamu yang udah komitmen. Itu gimana menurut kamu? Kalau menurut saya, ketika pantang dan puasa itu, dan ketika saya sedang mengalami penyakit mau tidak mau saya harus makan, karena kalau tidak saya akan terkena penyakit selanjutnya dari akibat hal yang saya tidak lakukan, yakni makan pada saat itu. Jadi pembelajarannya adalah sebenarnya puasa dan pantang yang kamu lakukan itu sebenarnya yang paling utama dan terutama itu adalah membentuk kesadaran kamu. Betul. Bukannya malah untuk mencelakakan kamu atau membuat kamu sakit kan ya. Sehingga kalau misalnya kamu sakit, berarti boleh dong, bisa peraturan itu menjadi fleksibel, jangan sampai itu mencelakakan kamu kan ya. Oke, Frater pakai analogi lain. Di jalan raya banyak aturan kan. Betul. Ada jalan yang satu arah, itu berarti orang tidak boleh jalan lawan arah. Harus lengkap spion, lampu motornya harus lengkap, pakai helm dan menaati rambu-rambu lalu lintas, ya kan? Betul. Nah, tujuan peraturan-peraturan itu dibuat supaya apa? Supaya orang berkendara dengan selamat dan tidak celaka. Nah, jadi peraturan itu dibuat supaya orang selamat. Jadi aturan itu sebenarnya memandu orang untuk selamat, supaya orang tidak celaka. Tapi Pedro, ada suatu kondisi, kamu pernah lihat ambulan kan? Pernah. Ambulan itu tugasnya apa? Untuk mengantarkan orang-orang sakit. Untuk mengantarkan orang-orang yang sakit, terlebih orang-orang yang sudah gawat darurat. Apakah ketika ambulan itu ada di jalan raya, apakah dia menaati rambu-rambu lalu lintas? Enggak dong. Pastinya dia akan melewati lampu merah, walaupun ya merah, dia tetap terabas saja kan? Ya. Dan orang lain juga sudah tahu dan akan buka jalan kan? Betul. Nah, berarti ini adalah satu kondisi di mana kadang aturan itu bisa dilanggar demi keselamatan jiwa-jiwa. Ya, jangan sampai aturan itu malah mencelakakan orang lain atau mencelakakan diri sendiri. Maka pelajarannya adalah sebenarnya aturan itu memang dibuat untuk menuntun kita, menyelamatkan kita agar kita tidak salah, tidak keluar dari jalur. Tapi pada suatu kesempatan, suatu peristiwa, kadang peraturan itu dilanggar. Demi apa? Karena keselamatan jiwa ini yang utama. Keselamatan orang lah yang utama. Dalam Injil juga kita mendengarkan kisah tadi, Yesus dan murid-muridnya ditegur. Ya, betul. Ditegur karena murid-murid Yesus memetik bulir gandum pada hari Sabat. Nah, oke. Mungkin secara aturan hukum Taurat hari Sabat yang mereka lakukan itu salah. Tapi sebenarnya apa sih tujuan hukum Taurat itu? Menurut saya, membantu orang Yahudi untuk memuliakan Allah dalam hidup mereka. Di dalam hukum Taurat itu ada sekian ratus aturan itu
kamu tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Supaya apa? Orang Yahudi itu menjaga kesucian diri mereka dan itu hanya untuk Allah. Tapi pertanyaannya boleh jadi loh, murid-murid Yesus itu dalam keadaan lapar. Dan itu Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Tapi mereka nggak bisa disalahkan juga sih. Boleh jadi mereka tidak tahu dan mungkin belum percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi kembali lagi bahwa sebenarnya kita tidak boleh menjudge orang lain. Oh, yang kamu buat itu salah. Oh, kamu tidak sesuai aturan. Oh, tidak begini. Ya, pernah kan kamu juga menjudge orang kan? Melihat orang sebelah mata. Tapi tidak tahu sebenarnya. Ya, boleh jadi sih orang itu memang dengan niat kesadaran memang mau melanggar. Tapi kita juga harus melihat lebih jauh. Boleh jadi ada orang yang memang berkompromi dengan aturan demi keselamatan tertentu, ada tujuan yang lebih mulia. Maka Injil hari ini tuh mau mengajarkan kita itu. Tidak boleh kita menjalankan aturan itu secara kaku sekali sampai itu bisa mencelakakan diri sendiri dan mencelakakan orang lain. Yesus mau mengajarkan bahwa aturan itu sebenarnya bertujuan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa orang lain. Maka kita harus kembali menyadari, kembali juga memaknai segala perintah Allah, segala aturan-aturan, segala aturan yang kita laksanakan sebagai pengikut Kristus dalam gereja, ada aturan-aturan sedemikian. Kita juga harus melihat hal itu dengan lebih bijaksana. Itu Pedro. Mungkin Pedro ada mau tambah? Nggak ada sih. Oke. Terima kasih Frater Bosco yang telah memberikan renungan singkat pada Sabda Siap Saji ini. Mari kita tutup dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan rahmat yang Kau telah berikan kepada kami hingga pada hari ini. Tadi kami telah mendengar renungan singkat dari Frater Bosco. Kiranya renungan yang telah Frater berikan dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus yang telah mengikuti renungan singkat Sabda Siap Saji edisi hari Selasa 20 Januari 2026. Tuhan memberkati.